Dokter Tirta panik saat dipancing sama Mamat dan Ari Kriting untuk bahas politik. Ini uniknya Twitter tuh pas ngomong itu. Pendidikan SDM itu bagi beberapa orang adalah jangka panjang yang bagi mereka tidak penting-penting amat. Itu yang beneran netizen tahu loh. Mereka tuh lebih seneng hal gratis, beneran hal gratis, aku nggak bohong gitu. Iya. Pas aku sharing mengenai pendidikan terus habis itu kesehatan, mereka tuh pedulinya memang gratisan, memang faktanya kayak gitu. Hibah. Lebih iya hibah. Kalaupun dapat alat untuk apa CT Hibah. scan, alat hibah. Hibah. Dari Jakarta. Padahal nih, alat hibah. misalkan dari puskesmas Sabang sampai Merauke, kader posyandu itu kan hal yang paling bagus di Indonesia. Tapi insentifnya itu dikit. Kader posyandu itu insentifnya dikit. Padahal dia tuh yang paling penting untuk mengedukasi kesehatan ibu dan anak dan vaksinasi imunisasi di anak kecil sampai tingkat RT dan RW. Coba itu ditingkatkan insentifnya. Kelar gitu. Semua kematian ibu dan anak bisa ditekan dengan baik. Dari RT masing-masing. Ya, terus yang kedua, pendidikan. Guru honorer, guru itu di Indonesia gajinya belum setara. Ya kan, belum setara. Jadi akhirnya, kalau orang mau pinter, dia akan bekerja di swasta. Guru-guru yang pinter, yang akan mau digaji gede, akan bekerja di swasta. Nah, kalau yang nggak mampu gimana? Didemisi semua. Nah, ini yang jadi masalah kan. Makanya kan ketika usul bahwa anggaran pendidikan kesehatan harus gede, yang jadi berbenturan. Ini mau dipotong malah, Dok. Dipotong mana? 20% tolong. Nah, yang repot kan dilihat lagi. Terus pendidikan 20%. Terus pas cetak SDM, ide mereka tambah gila lagi. Makan gratis. Bukan, dokter asing. Iya. Dokter asing itu adalah solusi instan untuk menambah kekurangan SDM. Bener, secara harafiah, dokter asing itu bener untuk menambah secara angka ya. Iya. Tapi kan anggarannya itu bisa digunakan untuk fasilitasnya dulu. Dokter asing misalkan dari Rusia misalnya, terus ke daerah yang alatnya nggak lengkap, bingung lah mereka. Jadi dukun, Jadi dukun, sumpah. bener, jadi dukun. Sumpah, kita pernah berdebat di rumah Nangka ya. Kok tidak usah tuduh saya jadi dukun? Bukan Anda jadi dukun. Kita pernah bahas masalah ini. Waktu ada soal undang-undang kan, undang-undang kesehatan yang baru. Oh, iya. Ya kan kita beda pendapat tuh. Saya bilang, ya memang susah ada pasal kayak begitu. Orang di sana itu dokter jadi dukun. Kalau dia salah, siapa yang mau backup? Betul. Ya kalau itu bener banget.